Al-Mukarram Al-Habib Mahir Bahashim sekeluarga. Mudah-mudahan kita doakan beliau kita semua dipanjangkan umurnya, disahkan badan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki, dan nantinya kita terkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz, para asatidzah yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, grup Maulid Nabi, hadirin wal hadirat, jemaah Majlis Ta'lim Ahbabul Mustafa yang dirahmati oleh Allah. Selalu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama-sama kita melaksanakan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau min yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tadi melihat Maulid luar biasa, gembira ketujuh Mei. Karena memang lahirnya Nabi itu tadi saya dibaca, ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Ulidal huda, dilahirkan orang yang membawa petunjuk. Fal kainatu diyabu, maka seluruh alam ini gembira akhirnya Nabi. Patung sesembahan, berhala-berhala api antar suap pajak, orang-orang manusia pajak. Negeri Rum cahayanya kelihatan sampai ke negeri Rum. Ini himung lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafamuz zaman, seadanya zaman itu ada mulutnya. Wafamuz zaman, diumpamakan zaman masa itu ada untungnya. Tabassum wa tana'u, maka zaman itu selalu tersenyum akan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harap-harapnya patung rebahan, api pajak. Apalagi yang kita hanya galau sedikit di bawah Maulid. Nah, ada pikiran sedikit hilang insya Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulid apapun boleh, anak lagu apapun boleh, anak bahasa apapun boleh. Yang penting jangan lihat Maulid dulu, semuanya mentazimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di ayat doa dibaca oleh wa idza tawafaitana fatawaffana muslimina mu'minin, yang artinya wa idza tawafaitana, apabila kami ini meninggal dunia, fatawaffana muslimina mu'minin, ya Allah dimohonkan dalam keadaan Islam dan dalam keadaan beriman. Wahtim lana bika bi khairin ajma'in, dan akhir kehidupan selalu dengan kebaikan. Bagaimana supaya meninggal dalam kebaikan? Yang pertama, zikrullah, perbanyak kita berzikir kepada Allah. Bila dia hayat dalam keadaan zikir, dan ini kenapa diulang-ulang? Kalau pengen bilang nyawa anak mati, aku menghafal berzikir kepada kena kawan. Contohnya ada seorang guru ini dibagi muridnya itu burung piung. Tolong burung piung. Burung apa? Biong. Nah, burung piung ini dijuluki gurunya karena burung piung ini bisa berpendar, maka dilatih gurunya berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti. Ini burung piung itu apa yang didengarnya? Itu kulat lakas hafal, kayak di alalak tuh. Enggak ada tempatnya. Itu dilatih ampunnya tuh mau ucap maling terus. Maling. Jadi siapapun yang bilang sampai maling. Ulun sebalang situ maling. Nah, ya banyak orang bilang. Tapi bilang maling di semua. Siapapun yang bilang sahabatnya maling. Karena si Den itu pernah kehilangan pasir. Jadi burung piung itu dilatih menyambat maling terus. Mintu hasilin tentang maling gue dipadakan. Ini karena apa yang didengarnya? Ini gurunya malah zikir kepada Allah. Pada suatu ketika lawan kurungan burung ini terbuka nih, lalu masuk seekor kucing, tak di tengahnya.
mengerti loh itu bang. Pas umum. Di tungau itu diterkam. Nah diterkam. Pas diterkamnya itu mati burung tiung. Setelah matinya burung tiung, gurunya sedih. Gurunya ini menangis terus. Nah muridnya kenapa guru kita ini sedih terus nih bang mati burung tiung. Bang mati burung tiung menangis terus. Lalu muridnya itu beranggapan lah ini sayang banget ini guru dan burung tiung. Lalu inisiatif menukarkan burung tiung. Kalau di Banjar itu di Palpujuk, kalau di sini mana di burung tiung? Di Tamiang seluruh. Jadi sebelah kiri ini berapa harganya? 2 juta aja. Gua kenapa makan 2 juta? Karena itu payah hafal 2 buah palpu burung tiung. Kalau sebelah sini bang berapa harganya? 3 juta. Karena ini payah 3 buah labu. Yang di tangannya bang berapa? 5 juta. Karena ini payah 5 juta, 5 labu hafal. Nah paling ujung tuh bang berapa? 20 juta. Wah aku tahu sih, pasti 20 buah lagu hafal. Lain sih untuk pencipta lagunya. Kadang masuk belum bisa. Para komandannya aja juga gitu. Jadi ditukarkan oleh muridnya burung tiung. Guru, ini burung tiung harap berasa malam. Jadi gurunya jangankan seekor, 100 ekor aku mampu menukar burung tiung. Tapi kenapa pian ibang mati burung tiung itu pian sedih menangis ya Pak. Aku sedih bukan karena matinya burung tiung, tapi keadaan matinya burung tiung aku sedih. Kayak apa keadaan matinya? Setiap hari berlatih zikir kepada Allah, la ilaha illallah, 6 bulan pasti berzikir kepada Allah. Tapi saat mati, apa dulu ucapannya ini? Nah, gitu. Ada kau mengucap zikir. Ini iktibar bagi aku justru. Walaupun aku setiap hari berzikir kepada Allah, apakah di akhir hayatku mampu berzikir kepada Allah? Itu membuat aku sedih, buat aku menangis. Orang yang selalu berzikir belum tentu mampu di akhir hayat berzikir. Apalagi yang harus berzikir sama sekali. Jadi yang pertama zikr. Kemudian yang kedua, perbanyak shollu ala Nabi, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kita bersolawat ala Nabi. Nabi Adam, bila Nabi Adam itu berdiri, maka ribuan malaikat ini berdiri juga di belakang. Ribuan malaikat berdiri di belakang. Belum berapa sampai muncul kepala. Ini bahaya malah bio. Mesinnya ada nah. Tony kan, lain. Ya ya. Tony lah. Harap bio. Di Gambut tuh ada nasi murah 2.500 suapnya haluan ayam. Apalagi di hari itu. Di mana itu? Jadi Nabi Adam itu berdiri, maka ribuan malaikat itu berdiri juga di belakang. Lalu Nabi Adam ini merasa aneh, kenapa bilangnya aku berdiri dan Nabi Adam ribuan malaikat tempat berdiri. Ya Allah, kenapa bila ulun ini berdiri ya Allah, ribuan malaikat tempat berdiri ya Allah? Karena di pundak bagian belakang engkau itu tertulis nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdiri juga malaikat. Jadi Nabi Adam kawalah ya Allah, pindah ke muka. Lalu nur itu dipindah di antara dua keningnya Nabi Adam dari sini. Makanya kita sholat itu pada boleh tetap kening. Nah, karena ada nurnya Nabi Muhammad. Allah Akbar. Belum tutup. Jadi harus dari ini terbuka. Belum kayak ingatan. Cara menyambat daerahnya sini pas jadi imam sarismaan. Jadi bila yang membaca menggelambung sunan. Hitung Bismillahirrahmanirrahim. Gelambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Waladhdallin. Gitu. Makumnya bingung. Harus menuruti imam, makanya paksa amin ibaratnya. Nyolong dolin itu mau umpati imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Di Martapura tuh ada sidin mancak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Waladdallin. Aqsamakum. Amin. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Dulu ada Jumat, sholat Jumat, khatibnya ini takutan cacak. Khatibnya kenapa takutan cacak? Kaya khutbah, alhamdulillah. Tuntung rokon-rokon khutbah, soalnya cacak masuk dalam jas ini. Masuk dalam jas. Maka penakutan cacak, apa sih membuang? Berikut tengah-tengah sini. Paksa tek khutbah diubah sini. Breakdown insiden termasuk perbuatan yang kurang baik. Contohnya seperti ini. Alasan membuang cacak masuk ke bubur ini. Paksa ubah breakdown. Ada dia pas mau khutbah, tekniknya ditekan kot. Kot mau kot tekan. Maka karena harus sama si kita. Lalu sini sumpah, madamlah ke kampung orang ikan kita ke daerah Jawa, Bali sana. 15 tahun tuh lah. Di sini kira-kira 15 tahun ini orang kan ingat lagi kalau pada aku nama kantor dari. Lalu 15 tahun boleh ke Banua. Ketemu kawan-kawan SMA. Di sini nikah apabila lahir. Ulun lahir nang pas hati tak kampung. Ingat aja Bang James. Ada orang yang masuk Islam. Jadi hatibnya berdoa Allah fil mu'minin wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah hadir di sini. Kenapa orang kan hadir? Kukira mah absen di sini. Ngaranku ibad, pandanganku ibad adalah. Ini kisah tentang bujurnya berita. Jadi kembali kita. Jadi diantarlah nurnya Nabi Muhammad ini di antara dua keningnya Nabi Adam AS. Maka malaikat ribuan tuh pindah ke muka berata. Pindah ke muka juga. Tadi nur di belakang. Pindah ke muka sini, pindah ke muka. Lalu Nabi Adam bingung juga, kenapa maka malaikat empat juga pindah. Nang kayak apa? Siapa namanya nurnya Muhammad yang mana orangnya? Maka jalla Allah, bila engkau wahai Adam hendak melihat, diulun membahasakan bahasa ulun. Yang bernama Muhammad itu lihatlah di antara dua kuku ibu jarimu. Nah, ya tapi Nabi Adam itu tinggi pada jingor ya, orang baru itu gerbang. Jadi barangkali sih kukunya itu kayak handphone kenal. Jadi pas melihat nurnya Nabi, takjub Nabi Adam. Luar biasa orang Nabi Muhammad. Lalu saking himungnya Nabi Adam, maka Nabi Adam mengucap marhaban ya habibi. Langsung dikucuk Nabi Adam. Nah, dianokan ke mata. Nah, makanya kita bila mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bidikra berdoa kayak Rasulullah, atau minimal marhaban ya habibi. Kucuk. Dianokan ke mata. Jangan sampai maka sudah minyak angin di sini. Yo maka tetangis minyak angin tempat dia. Kayak orang asrakal sih langsung sujud dari orang melihat Nabi gak ya? Ada sih nongkopan hari ke sini makanan. Ibu-ibu di rumah bisa juga. Bila mendengar orang ajar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung marhaban ya Habib. Haratan menyanyi kok pakai Pak Guru, anak dulu soprinjing, jangan soprinjing meletakkan di sini. Di rumah. Ini saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini selalu ingat kepada kita. Di setiap apapun Nabi Muhammad ala kulli hal, beliau ingat kepada kita. Di antaranya para malaikat Jibril datang kepada Rasul, ya Rasul. Dan mereka jajan Nabi Muhammad, kenapa Jibril? Hari ini dan mereka Jibril Allah memanaskan api neraka. Ya kenapa aja nak? Tolong kisahkan neraka itu kayak apa ya? Neraka itu ada 7 lubang. Lubang yang ketujuh itu untuk orang-orang munafik mereka. Kemudian ada untuk orang menyembah berhala, ini Yahudi, ini Nasrani. Tertinggal 1 lubang. Jadi jar Nabi nang 1 lubang itu untuk siapa ya? Jibril terdiam, tagana juga. Jar Nabi yang 1 lubang itu untuk siapa ya?
tetap berdiam juga. Kisahkan aja Nabi untuk siapa sih? Yang selobang untuk umatmu ya Rasul. Nah langsung Nabi Muhammad ini pingsan langsung. Mendengar selobang itu masuk umat Nabi Muhammad SAW langsung siup sih. Lalu malaikat Jibril merangkul Nabi, disadarkannya di bahu beliau sampai Nabi Muhammad itu sadar. Pas sadar itu Nabi langsung menangis dan terkisah-kisah keluaran banyak mata Nabi. Malaikat Jibril pun ikut menangis. Dan Nabi bujur juga naik kepada itu kalau bahasa kita. Bujur juga Jibril yang kau sampaikan ke umatku Anda masuk neraka ada ya Rasul. Ini memang benar ya Rasul. Tapi umatku nang kayak apa ya Jibril? Yaitu umat engkau yang berbuat dosa besar sampai meninggal dunia karena sempat bertaubat ya Rasul. Maka lubang itu untuk umat engkau yang berbuat dosa besar. Langsung Nabi itu memalingkan wajah ke arah kiblat. Sujud Nabi. Maka malaikat Jibril mendengar kata-kata diri dari Nabi, ummati, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Nabi Muhammad. Mulai sejak itu Nabi Muhammad tidak bangun dari sujudnya sampai 3 hari tidak bangun, kecuali bila mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat Nabi. Setelah itu sujud terus. Kecuali sholat Nabi bangun. Tapi setelah sholat sujud pula. Maka melihat keadaan demikian Abu Bakar ini datang kepada Nabi. Dapat oksidin itu. Nabi tidak membukai Abu Bakar, ada membukai. Maka Abu Bakar pun untuk menangis. Kenapa Nabi tidak membukai? Di tengah perjalanan bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan Presiden Al-Faruq. Karena orangnya itu Al-Faruq itu pembeda nang baik nang ada baik. Jadi tegas artinya maksudnya. Ada nang waninya. Siapa aja menyelewat Umar ini pendiam berada. Jadi dipisahkan Abu Bakar bahwasanya Nabi kada membukai lawang di Umar jebotong kegawayan ulun nama mengatuk lawang. Sayyidina Umar mengatuk pintu Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad pun kada membukai. Maka yang berdua ini keluar pada rumah Nabi bertemu pulang dengan Salman Al-Farisi. Diceritakan dari Salman Al-Farisi hubungan biar nang berdua nang para Nabi jangan kada dibukai apalagi ulun. Walaupun beliau kan dekat dua Nabi. Kayak apa di sini kita ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka dibawalah ke rumah Siti Fatimah. Diceritakan ini, Siti Fatimah pun langsung bergegas sedikit buka kalau bahasa kita. Bergesak sedikit buka. Juga Toksirin ucapkan salam assalamualaikum wahai abah. Dekat kita abah, bukai bah kalau bahasa kita. Mendengar suara seorang dicinta Nabi Muhammad, anak beliau Fatimah Zahra. Fatimah ini dicinta Nabi luar biasa. Makanya saat meninggal Nabi itu dibisiki sebelah kanan ini Siti Fatimah menangis, dibisiki sebelah kiri Siti Fatimah ini tertawa. Jangan ceritakan dia Nabi kecuali aku meninggal dunia hanya kisahkan. Setelah Nabi meninggal diceritakan, oh ternyata beliau membisiki di telinga Siti Fatimah ini waktu itu beliau sakit, sebab sakit inilah dia Nabi yang membuat aku meninggal dunia. Dibisiki sebelahnya lagi, orang yang pertama menyambut aku dalam surganya Allah ada engkau Siti Fatimah. Maka tertawa Siti Fatimah. Mendengar suara anak yang tercinta Nabi, maka Siti langsung membukai. Dilihat oleh Siti Fatimah, muha Nabi pucat, awaknya sedikit kurus, karena Siti kadang orang makan selalu sujud. Lalu dari Siti Fatimah, wahai abah, kenapa wahai abah biar seperti ini wahai abah? Ya Nabi Muhammad, Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwasanya ada umatku yang Nabi satu lubang di dalam nerakanya Allah. Inilah yang membuat aku pada nyaman. Bayangkan seorang Nabi yang mulia memikirkan kita sebenarnya. Pertanyaannya apakah kita cinta kepada Nabi? Hari ini bagian daripada indikasi kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Maulid kepada Nabi. Ini salah satu Nabi ingat kepada kita. Kemudian di padang mahsyar, di kelompok manusia dibangunkan kembali dalam pikirannya itu min riyadil jannah aw farinirwan. Kalau tidak surga neraka dalam pikiran. Maka yang diingat itu syafaat para nabi. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami minta syafaat engkau. Kata kau aja Nabi Adam, aku pun pernah memakan buah larangan. Datang kepada Nabi Musa, kata kau aku pernah membunuh Yahudi juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, keluarga aku pun ada yang tidak beriman. Datang kepada Nabi Nuh, anakku sendiri tidak beriman. Datang kepada Nabi Isa, nafsi-nafsi sendiri-sendiri aja Nabi Isa, surangan-surangannya, aku pada kau. Di antara miliar umat manusia ada seorang
laki-laki nang tunduk sujud lawas sujudnya. Inilah sujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Muhammad, angkat wajahmu, tadahkan tanganmu, apa yang kau minta aku kabulkan. Maka Nabi Muhammad perlahan mengangkat wajah beliau. Terlontarlah kata-kata indah dari mulut Nabi, ummati syafaatku gasa bubuhan pian sabaratan. Dari mulut Nabi. Ini Nabi ingat kepada umatnya. Di mana lagi tetap Nabi ingat contoh? Dikala sedang sekarat. Nabi itu kan waktu itu haji wada turun satu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Telah sempurna agama diceritakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini menangis. Diceritakan pada para sahabat yang lain itu tertawa, bingung karena sudah sempurna agama. Jangan Abu Bakar, janganlah buat kami ini umum, karena bila sudah sempurna agama, tunggu kesedihan akan datang kepada kita. Ini azal Nabi mungkin sudah dekat. Ya memang orang Bali itu kan firasatnya tuh ada yang udah tahu. Dan guru bilangnya melihat punang-punang mata di langit nih, di sini itu bisa 3 bulan bisa meninggal. Bila melihat nang seraba hijau datang, ya hijau, sorban hijau, baju hijau gamis, di sini 2 kali 24 jam bisa meninggal. Tapi bila topi hijau, baju hijau, sorban hijau, siapa pikiran berarti hansip rumah kita. Belum yang kata maling bisa saya, supaya tegang itu kan dari maling bisa saya polisi, jadi polisi angkat tangan, saya timbang di kaki, balaju maling membuka. Jalan cek polisi kegawean panuran menginjam pistol biar menginjam cek. Jalan cek, wahai maling angkat tangan, kau timbang di batis. Besetop langsung malingnya, dibawa ke kantor polisi. Jadi polisi mana harapnya aku langsung cek harap biar. Tapi kenapa aku angkat tangan tembak di kaki, kita tadi balaju bukan. Tapi Hansip angkat tangan timbang di kaki besetop. Dan itu polisi angkat tangan tembak di kaki itu dasar kanan kaki. Tapi bilanya Hansip angkat tangan tembak di kaki belum tentu mana batis. Karena ada bidik bisa karena kepala mati. Ada di latihannya. Ada di Banjar tuh polisi dan tentara di Kelahi. Ada namanya Mahalat. Datang kayak tuh belikan ya. Wah kayu kayaknya harap banget. Mana polisi dan tentara bakal ayu banget. Ilmu apa ya? Aku ada ilmu sih. Ada 2-nya tuh minang toko. Saya kedua ini Tuhan itu kan pada hantu. Tadi dalam Tuhan. Ada orang bilangnya datang ke rumah. Ngatok lawang membuka bini diciumnya bininya. Itu rutinitas dikerjakan. Bila ngatok lawang membuka diciumnya bininya. Pas malam itu itu habu malam. Ngatok lawang membuka itu habini sok mencium. Nah dia mentah habini apa? Ikan mencium mamat. Model kayak di film main. Takut untuk lagi menang pilih. Apa biar menang pilih ulun bah? Jagaunya saring. Ada pilih masa jagaunya saring. Ingat aja sampai di mana? Fatimah. Oh, si Fatimah. Itulah Nabi selalu ingat kepada kita. Jadi pertanyaannya apakah kita ingat kita? Ini Nabi Muhammad kembali. Nabi Muhammad turun satu ayat terakhir. Lalu Abu Bakar ini menangis. Nabi Muhammad berkhutbah di hadapan Ka'bah. Maka lahu maslanatun indi wal yahtasul ladzi qabla al-qisas fi yaumil qiyamah. Wahai umatku Nabi, siapa yang pernah kuzalimi, siapa yang tersakiti olehku, pernah teraniaya olehku, balas ini juga. Aku pada hendak Nabi balasannya di akhir kiamat nanti. Wahai juga balas. 3 kali Nabi Muhammad mengumandangkan ini. Berdirilah salah seorang pemuda yang bernama Al-Qasab bin Musa. Ya Al-Qasab bin Musa, ya Rasulullah, demi abah dan mama ulun, seandainya kita tidak mengulang 3 kali ya Rasul, ulun tak berdiri. Ya Nabi, apa kesalahan aku dengan engkau Al-Qasab?
Waktu itu terjadi perang Badar ya Rasul. Ulun hendak memeluk tubuh Bian. Ternyata Bian memukulkan tongkat itu ke onta Bian. Onta Bian lari cepat, tongkatnya terpelanting ada punggung ulun di belakang ya Rasul. Jadi ulun hendak membalas Bian, memukul punggung Bian juga ya Rasul. Dan Nabi Bilal bin Rabah ambil tongkatnya di suatu rumah Siti Fatimah. Dia ambil tongkatnya, ringkas saja. Dan Nabi, ini tongkatnya wal Al-Qasam. Lalu Al-Qasamnya hendak memukul Nabi, berdirilah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar nih jaga orangnya wani. Di Banjar itu ada kain wani badan sih. Orang tuh mau memukuli sidin, 10 hikum memukuli sidin. Kasapuluhnya masuk rumah sakit, membawa sidin. Aku di sini dijajak orang ke-8 kada pembukaan. Karena saya tidak buka jajak orang. Kalau buka sih. Cuma agak di kampung, hati aku pembukaan. Nah orang kena agak ini berjalan. Takut tampil murah. Di sini kenapa? Makaman yang aku ikan tuh nampak agak berjalan di sini. Hati aku bukan aku pada agak saya kebisul dulu. Mana sudah kebisul tampil murah. Ada sesingkot sidin itu manting, mohon maaf ada sesingkotnya. Oh mutar-mutar. Siapa nama kelahi? Oh mutar-mutar. Siapa nama kelahi? Jurang tentara, polisi pak. Tentara polisi. Kamu jurang ada sesingkot. Kisah ada 6 bujurnya. Jadi seluruh Umar ini berdiri karena sidin kan jaga orang. Wahai Al-Qasam, bila hendak memukul Nabi, pukul aku sama halnya memukul Rasulullah. Ya Nabi Muhammad, wahai Al-Qasam, duduk tenang. Lalu berdiri pula cucu sidin Hasan Hussein. Wahai Al-Qasam, bila hendak memukul Nabi, pukul kami sama halnya memukul keluarga kami Rasulullah. Hasan Hussein kan luar biasa. Kalau dari pusat ke wajah itu mirip Sayyidina Hasan, tapi kalau ke bawahnya berjalan Nabi mirip Sayyidina Hussein. Asyadil Hasan wal Husaini ila nabi qurratu aini wa yasha babal jannataini jannatuhum sahibul furqan inna fil jannati nahran min labani aliyin wa husain wa hasan li aliyin wa husain wa hasan. Durian Nabi Samsin yang melahirkan para kabar termasuk beliau Nabi Basim. Ya Nabi, wahai cucu-cucu duduk tenang, duduk pasang musuh. Wahai Al-Qasam, di tongkatnya, di mana anak memukul, pukul. Ya Rasul, dulu dia memukul ulun tanpa baju ya Rasul. Jadi ulun anak balasannya sama juga nih, dia terus apa baju. Maka Nabi menanggalkan mislahnya, membuka gamisnya Nabi. Ternyata tubuh Nabi putih bersih suci tubuh Nabi. Lalu Al-Qasam itu memarahi Nabi, dia angkatnya tongkat. Hendak dipukulkannya tongkat itu ke tubuh Nabi. Pas hendak dipukulkan, dijatuhkannya tongkatnya, dipeluknya Rasul. Ya Rasulullah, siapa yang tega memukul Bian? Siapa yang hendak memukul Bian ya Rasul? Tujuan ulun di sini hanya menyentuhkan kulit ulun dengan kulit engkau ya Rasul. Bila engkau masuk surga, surganya hebat. Ulun bila masuk surganya uyuh. Di sini barang ulun sentuhkan kulit ulun dengan kulit engkau ya Rasul. Ibaratnya ulun terhindar dari api neraka ya Rasul. Maka apa aja Nabi? Barang siapa yang hendak melihat orang namar mandi di dalam surganya Allah, pandanglah wajahnya Al-Qasam bil Musa. Akhirnya Nabi sakit, garing sakit. Garing Nabi itu paling dingin. Tapi ada di Banjar tuh orang garing. Supaya dia tegang nih Pak. Ada kayu berganti gigi palsu. Dan kayu berapa upahnya? 500.000. Banjar dokter kan? Ini duitnya palsu berapa? Biar aja memasangkan gigi palsu juga aja. Ada orang garing, sidin tuh anak mati, datang ke ulama, guru, tambah bunga datang guru, bunga mati. Jadi dia anak babasan apa aja tuan guru. Karena aku bersuara sih tetap bunga. Mungkin itu tulis barang yang ambil pulpen ada kertas tulis, ditulis oleh anak garing. Tetap bunga di sini. Langsung ditutup oleh tuan guru itu karena ada hendak membaca karena mungkin wasiat. Pas meninggal, Presiden ini tadi pernah pesan ada nih wasiat ulun kalau ini membuka.
Sekali dibuka begini tulisannya, tolong jangan dijejak tali oksigen nulun. Tolong beri kayak tali. Enggak boleh itu. Siap. Jadi Nabi Muhammad ini dari waktu itu pada aku mengimami sholat subuh, maka Sayyidina Abu Bakar mengimami sholat subuh. Bila Sayyidina Abu Bakar ini mengangkat takbir siup karena ingat Nabi Muhammad selalu mengimami. Sampai 3 kali siup, akhirnya Nabi Muhammad ini demam sedikit turun. Lalu Nabi ini kau berjalan sedikit di papak sebelah kanan Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, sebelah kiri Bilal bin Rabah, sampai ke keimaman sholat subuh berjamaah. Ini subuh Senin terakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat. Lalu setelah salam Nabi Muhammad ini tidak membaca wirid, dibaca Senin satu ayat Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Maka semua sahabat menangis. Kenapa menangis? Karena artinya itu Nabi Muhammad biasa ngantuk bisa, tidur bisa, makan bisa, lapar bisa, sakit bisa, meninggal bisa. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa ke rumah. Dari Siti Fatimah, wahai Abah, ini ada arak Bandung berdua. Dan Nabi tamunya sudah ada di dalam rumah, yaitu malaikat Israel. Malaikat Jibril kada jadi masuk. Ya Nabi Israel, tujuan engkau ke sini apakah untuk mencabut rohku atau bersilaturahmi? Kedua-duanya ya Rasulullah. Ulun pertama bersilaturahmi, yang kedua hendak mencabut roh engkau ya Rasul. Tapi bila pihak kita tunda, ulun tunda ya Rasul. Ini Nabi bisa ditunda rohnya. Ya Nabi, aku minta tunda beberapa menit, aku minta hadirkan malaikat Jibril dulu. Maka malaikat Jibril dari langit dunia itu diturunkan. Ya Nabi, ya Jibril, kenapa engkau pada umpat tadi? Karena malaikat Jibril ulun tidak tega, orang yang mulia seperti engkau ya Rasul, rohnya dicabut, ulun tidak tega ya Rasul. Akhirnya Nabi, malaikat Jibril itu berada di sebelah kanan Nabi. Nah, bila malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi, ini tadusul khotimah. Bila ada orang meninggal, malaikat Jibril di sebelah kiri, tadusul khotimah. Dan Nabi, apakah ada kabar gembira ya Jibril? Ada ya Rasul. Allah telah bukakan pintu surga dan ribuan bidadari menunggu engkau ya Rasul. Maka Nabi ya Israel, mulailah rohku dicabut. Kalau malaikat Israel, kalau Nabi Muhammad yang menjabat roh itu malaikat Israel. Dari ibu batis sampai kepala ini malaikat Israel menjabut. Tapi kalau kita manusia, baca surah Sajdah, qul yatawaffakum malakul ladzi ukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. 3 kelompok kematian yang menjabut roh manusia. Kelompok pertama dari ibu batis sampai lutut. Kelompok kedua dari lutut sampai pusar. Kelompok ketiga dari pusar sampai agar-agar. Eksekusi terakhir bagian kepala malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung malaikat Jibril dari awal sampai akhir. Maka dicabutlah roh dari ibu batis itu sampai lutut sini. Dan Nabi ummati dari lutut sampai pusar. Ummati as-shalah aima malakat aimanukum. Budi-budi tegakkan sholat. Karena sholat ini bagian daripada membahagiakan kita hidup di dunia. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bila anak bahagia itu 3, baca Quran, lazimkan sholat. Tapi ada orang sembahyang Allahu Akbar, putar-putar ini sendiri. Jenang situ kan apa biar maka sembahyang berputar-putar kayak itu. Aku di sini 10 tahun mahir di kapal. Jadi perasaanku ubah di sini. Jadi saya pian 10 tahun di kapal, ulun 20 tahun bini 4 dari dahulu sembahyang. Wah, aku udah sedikit kurang boleh pada misalnya. Baik kita. Kisahnya ada bujur-bujur ini. Dari pusat sampai ke bawah. Dan Nabi as-shalah aima malakat aimanuhum wa ibn nisa. Bujur-bujur tegakkan sholat dan hati-hati di akhir zaman dengan perempuan. Karena perempuan tidak ada rasa malunya, tidak ada lagi rasa malu. Maka sampai di sini Nabi Muhammad masih kau pander. Kenapa kau pander? Kalau manusia biasa kata kau pander. Karena terlena dengan Jibril membukakan apakah sayap kanan dibuka ataukah sayap kiri. Nabi Muhammad langsung masih masuk surga. Apalagi dibukakan sayap kanan. Maka kau pander Nabi. Dan Nabi Jibril sedikit lagi roboh habis. Apakah ada kabar gembira terakhir ya Jibril? Ada ya Rasul. Tidak akan masuk surga seorang Nabi kalau kau lebih dulu memasukinya ya Rasul. Dan tidak akan masuk surga sekelompok umat manusia kecuali umat engkau lebih dulu memasukinya ya Rasul.
Lalu jangan Nabi, ya Israel, innal mauta ma'as sakara. Sesungguhnya roh ini dicabut perih Israel. Roh dicabut disakiti. Roh dicabut disakiti Israel. Dan mereka Israel ya Rasulullah di antara umat manusia paling ringan, paling lembut, paling halus roh ini dicabut engkau ya Rasul. Walaupun aku paling halus dan Nabi aku masih merasakan perih ya Israel. Apa doa Nabi? Jangan timpakan perih ini kepada umat-umatku ya Israel. Jangan timpakan sakit ini kepada umat-umatku. Jangan rasakan sakit ini kepada umatku. Separuhnya barang jangan. Itu Nabi ketika sekolah supaya kita jangan merasakan sakit. Allah. Akhirnya setelah asar hari Senin, habislah corona dicabut, meninggal. Mendengar kabar meninggal Sayyidina Ali ini menggetar. Menggetar Sayyidina Ali. Mendengar kabar Nabi wafat. Sayyidina Utsman mendengar Nabi wafat terdiam kayak patung. Sayyidina Umar mendengar Nabi wafat naik ke atas bukit mencabut pedang. Siapa yang membenarkan Rasulullah wafat, kau bongkar lehernya. Saking cintanya si Umar. Sebelum masuk Islam, jadi Sayyidina Umar orang yang pertama bila bertemu Muhammad, orang yang memenggal leher Muhammad pertama tuh aku Umar. Tapi setelah masuk Islam, orang yang mengganggu Nabi Muhammad pertama yang membunuhnya aku Umar. Jadi mencabut pedang, siapa yang memadamkan Rasulullah wafat, kupenggal leher. Nah, tambah Abu Bakar, saudara. Abu Bakar sambil berjujur air mata. Abu Bakar ini melihat dibuka sini kain penutup wajah Nabi. Ya Rasul, sakarat engkau telah merasakan ya. Roh dicabut engkau telah merasakan ya. Hari kau telah meninggal dunia ya. Maka diciumlah kening Nabi, ditutup wajah Nabi. Datang Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah, ya Rasulullah suamiku, engkau tidak pernah tidur di atas kasur yang tebal dan empuk ya Rasul. Setiap kali bangun tidur maka berbalar-balar belakang Nabi ini karena Nabi alas untuk lapak korma ketika air mata Siti Aisyah. Ya Rasulullah, engkau tidak pernah memakan makanan yang nyaman-nyaman ya Rasul. Makanan Nabi itu bila Sayyidina Umar itu kebuncuk menggenggam gandumnya Nabi keras tetangi Sayyidina Umar. Seorang pemimpin umat makanannya seperti ini Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ya Siti Aisyah, engkau tidak pernah memakai pakaian yang indah dan mewah. Baju terbaiknya Nabi dalam riwayat dikatakan ada 7 tambalan. Ini baju terbaik yang dipakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin umatnya. Maka menangis setiap hari kau meninggal dunia wahai suami. Maka Abu Bakar itu naik ke atas bukit mendatangi Sayyidina Umar. Wahai Umar, bila engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi bila engkau menyembah Allah, Allah tidak pernah wafat. Dibaca satu ayat Al-Quran, tapi dibaca Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Kubur langsung perang Sayyidina Umar. Sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Maka mereka dimasukkan Nabi Muhammad ke dalam tanah, dibangunkan 4 malaikat. Kata-kata yang keluar dari mulut Nabi yang pertama, kaifa ummati ya malaikat, kayak apa keadaan umatku malaikat. Nabi tidak menanyakan Abu Bakar, tidak menanyakan Umar. Yang pertama dinanyakan oleh Nabi, kita seperti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita cinta kepada Nabi, ingat kepada Nabi? Hari ini bagian daripada melambangkan kecintaan kita kepada Rasulullah, berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah wafat Nabi, jadi bukan tausiah ini. Nah, jadi ini iktibar bagi kita bahwasanya bagian untuk mengingat kita atau sama kita untuk wa idza taufaitan apa tahu muslimin mukminin di antara zikrullah, berzikir kepada Allah, sallu ala nabi, berbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dengan berkah Nabi, mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni. Dosa kiraan tenaga kita wakil dosa Muhammad kita semerta persyaratnya Rasul dikumpulkan dalam surganya Allah, meninggal kita pun nantinya dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian dapat disampaikan al-insan makhluk atau walisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.